Apabila seseorang melakukan laku amaliyah, khususnya zikir mengingat Allah, maka akan menimbulkan pusaran energi. Yang pertama, pusaran energi itu hanya pada diri penzikirnya, makanya akan timbul efek, entah ketenangan batin, atau sebaliknya. Jika orangnya yang berzikir banyak kerak dosa dan kesalahan di dalam tubuhnya, maka akan terkikis. Setelah pusaran energi itu selesai mengimbas pada diri sendiri, lalu akan meluas mengimbas pada keluarga. Sama juga jika keluarganya itu ada suatu kesalahan atau tindakan salah, maka akan timbul suatu benturan energi dari hal yang menuju Allah dengan hal yang menuju iblis. Bisa saja awalnya suami istri yang asalnya rukun, bareng-bareng semangat berbuat salah, saling mendukung dalam perbuatan dosa dan kelalaian, lalu si suami zikir Allah dan si istri masih lalai. Maka akan timbul benturan energi, akan timbul pertentangan si istri melarang suami berzikir, karena gerah atau alasan yang lain, karena energi iblis berbenturan dengan energi yang menuju Allah. Setelah efek dari zikir ke keluarga, maka akan berimbas ke tetangga. Sama seorang penzikir yang aktif kok tetangganya masih lalai, akan dengan sendirinya dimusuhi tetangga. Imbas energi itu bukan hanya di dalam hal yang lahir terlihat mata saja, tapi juga mengimbas ke hal gaib. Jika diri ada jinnya, maka seorang penzikir pemula akan mengalami kejadian yang bertentangan. Akan terjadi perang batin, bisikan setan dengan cahaya penerang hidayah saling perang di dalam tubuh. Saling tindih menindih, saling kalah mengalahkan. Jika seorang penzikir kuat beristiqomah, maka kekuatan gelap akan terusir dari tubuh, juga imbas itu kemudian meluas ke keluarga. Jika istri, anak, bapak, ibu, dan di rumahnya penzikir itu banyak jinnya, maka akan terjadi benturan dahsyat di rumah itu. Bisa jadi yang ahli zikir itu akan dimusuhi semua keluarganya. Jika dia itu tanggap, akan berdoa pada Allah, agar jin, setan, siluman dalam tubuh keluarganya dan dalam rumahnya semua dibersihkan Allah. Maka gangguan akan diminimalisir. Setelah ke keluarga selesai, maka akan meluas ke desanya. Jika di desa itu banyak terjadi kefasikan kemaksiatan, dan setan dipuja, maka akan ada banyak jin setan yang menyerang penzikir itu, sebagai wujud pernyataan perang dan benturan antara energi kebenaran dari Allah dengan energi dari iblis. Yang sudah menguasai desa itu, bukan hanya jin setannya, semua orang di desa itu akan dengan sendirinya memusuhi orang yang berzikir itu. Jika terjadi seperti itu, tanda bahwa ahli zikir itu sudah mulai besar energinya, dan yang memusuhi, juga para pemuja dan penyembah iblis, para dukun dan anteknya, maka akan terjadi perang tersembunyi dan diam-diam. Jika orang yang menjalankan zikir itu makin istiqomah, energi jahat pun akan terhalau, dan kekuatan zikir akan makin meluas, ke wilayah kecamatan, kabupaten, provinsi, pulau, dan terus meluas sampai ke luar negeri. Pusaran itu akan makin besar dan makin besar. Juga pusaran itu akan membumbung ke angkasa, berbentuk tiang pusaran, menembus langit.
Makin istiqomah orang berzikir, maka makin membumbung tinggi menembusi langit demi langit, sampai langit tertinggi. Dalam bentuk pusaran energi, dalam bentuk cahaya. Jadi akan banyak energi dalam bentuk cahaya yang membumbung ke langit dari amaliyah banyak orang. Yang paling tinggi membumbungnya ke langit, itulah yang paling unggul, tapi juga akan makin banyak yang memusuhi. Bahkan iblis langsung akan turun tangan untuk membendung energi zikir itu, agar tak menembus semua langit. Jadi, orang yang menjalani laku amaliyah zikir itu, akan lebih dimusuhi setan, akan lebih dimusuhi jin, akan lebih dimusuhi para manusia, dukun santet dan para pemuja jin, setan, iblis, siluman. Tapi juga akan menjadi wakil-wakil Allah, menjadi wali-wali Allah di bumi, menjadi tonggak pakunya bumi. Makanya orang yang zikir itu harus berani menerima konsekuensi apapun yang akan dihadapi. Menjadi pejuang fisabilillah, terbunuh mati itu hal biasa, jadi harus teguh keyakinan, mati dalam iman. Dan menjadi kekasih Allah, atau hanya menjadi orang biasa yang tak jelas juntrungnya, itu harus diketahui dengan jelas.